Oke. Oke, coba sekarang tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Jenis kewajiban, misalnya kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah, berarti kewajibannya apa? Kewajiban sebagai siswa itu berarti kalian ngapain? Belajar. Belajar. Terus pada saat belajar, kendala yang kalian hadapi itu apa? Apa ya? Kendala tuh apa Ustazah? Kendala tuh apa Ustazah? Kendala itu hambatan. Hambatan yang dihadapi. Kira-kira apa? Kira-kira kalau kewajiban sekalian sebagai siswa di sekolah kan belajar. Hambatan kalian belajar itu apa? Hambatannya apa? Atau kendala pada Saya mikir. Hah? Kendala atau hambatan Jaringan kalian? jelek. Ya, salah satunya misalnya pada kayak gini ya, kita nge-zoom jadi jaringannya jelek. Terus akibat pada saat kita tidak mengikuti Zoom karena jaringan jelek itu apa? Kita jadi tidak tahu materi apa yang dipelajari, ya kan? Terus solusinya apa? Solusinya untuk melihat rekaman video atau menanya kepada ustazahnya tentang penjelasan materi itu menjadi solusinya. Oke, lanjut ya. Nah, kayaknya nanti ini nggak bisa digabung deh. Soalnya jaringannya kayak gini. Lanjutnya lagi, kewajiban anak di rumah. Kewajiban anak di rumah ngapain? Bantu orang tua. Membantu orang tua. Terus kendalanya atau hambatan kalian untuk bisa membantu orang tua itu apa? Misalnya bermain sama temennya kah, banyak main HP kah, itu juga termasuk salah satu kendala atau hambatan. Terus konsekuensinya apa atau akibat tidak mengerjakannya apa? Kena marah orang tua, ya kan? Misalnya Syifa tuh sudah di keluarganya Syifa itu misalnya diterapkan. Kalau misalnya pagi setelah bangun tidur bersih-bersih itu Syifa bantu orang tuanya, Syifa bantu mamanya, misalnya mamanya masak, Syifa mencuci piring. Tapi Syifa tuh tidak melakuin tuh, karena Syifa telat bangun misalnya, ini contoh ya Syifa. Terus akhirnya mamanya bangunin Syifa kan, Syifa bangun. Nah, terus akhirnya kena omel. Nah, itu adalah akibatnya. Solusinya apa? Solusinya ya Syifa tidak boleh telat bangun. Besoknya lagi Syifa harus mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Syifa. Seperti itu ya. Nah, prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam itu adalah menjadi hal yang mendasar. Di dalam kehidupan manusia, prinsip ini menjadi hal yang selalu diperhitungkan, termasuk adalah hal pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Berupayalah untuk bersikap adil dan seimbang dalam melaksanakan kewajiban dan menuntut haknya. Kita itu harus seimbang, jangan terlalu banyak menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, itu namanya zalim. Terus kalau kita hanya menjalankan kewajiban tanpa mendapatkan hak itu namanya juga zalim. Jadi zalim terhadap diri sendiri atau kita tidak memenuhi hak-hak kita tetapi menjalankan kewajiban kita. Terus kalau kita hanya mendapatkan hak saja tanpa menjalankan kewajiban itu kita juga zalim.
Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 8 dijelaskan berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, tentang hak dan kewajiban ada yang tanyakan lagi? Ada yang mau bertanya hak dan kewajiban? Kalau tidak ada, kita lanjut pada halaman 154. Kata baku, kita lanjut pembahasan kata baku ya. Kata baku merupakan kata yang ditulis berdasarkan kaidah bahasa yang berlaku. Sebaliknya, kata tidak baku merupakan kata yang penulisannya itu menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku. Jadi tidak sesuai dengan PUEBI. Untuk lebih memahami kata baku dan kata tidak baku serta arti tersebut, mari kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, ada ayah membeli obat di apotik. Itu kalimatnya baku atau enggak? Atau ada kata yang tidak baku di situ digunakan? Iya, Ustazah. Ya, jadi apa ya kata yang tidak bakunya? Apotik. Ya, jadi apotik. Kata bakunya Apotik apotek. itu dia tidak baku. Apa kata bakunya dari apotik? Penulisannya yaitu pakai E, apotek, bukan pakai I. Apa artinya dari apotik? Apotik adalah tempat menjual dan kadang juga membuat atau meramu obat. Pada saat kalian sakit dan ingin membeli obat, maka kalian pergi ke apotik. Nomor 2, setelah lulus kelas 6, semua siswa akan mendapatkan ijazah dari sekolah. Sudah betul apa belum? Kalimat yang kedua ini. Belum. Sudah ya? Sudah betul, ijazah. Sudah betul, karena ijazah pakai Z, bukan pakai S. Jadi kata bakunya adalah ijazah pakai Z, yang tidak bakunya adalah ijazah pakai S. Apa arti dari ijazah? Ijazah adalah surat tanda tamat belajar. Seperti kalian ya, sebentar lagi juga akan menerima ijazahnya. Yang ketiga, ayahku tidak sempat ambil rapotku, tetapi akhirnya ibuku mengambil rapot. Nah, sudah betul apa belum? Belum. Rapot. Iya, yang betul itu adalah rapor ya, R menggunakan R. Kalau rapot menggunakan T itu dia tidak baku. Rapor menggunakan R. Apa artinya rapor? Rapor adalah sebuah laporan resmi yang diberikan kepada yang wajib menerima atau laporan hasil belajar, ya. Oke, sekarang coba kalian cari yang ayo eksplorasi. Nomor 1. Pantai Matras adalah salah satu objek wisata yang terdapat di Pulau Bangka. Terletak di Desa Sinar Baru, Kecamatan Sungai Liat. Kata bakunya apa? Sudah betul atau belum kalimat yang nomor 2 ini? Saya minta tolong yang di mute untuk mengaktifkan audionya. Yang masih menonaktifkan kamera, silahkan untuk mengaktifkan kamera. Yang hanya kelihatan plafonnya saja supaya memperlihatkan mukanya. Faiza belum.
Naura dan Fatia, silahkan untuk mengaktifkan kameranya. Iba juga. Ustazah tadi Fatima izin ke toilet. Oke, ayo eksplorasi halaman 154. Kalimat yang pertama itu sudah betul atau belum? Pantai Matras adalah salah satu objek wisata yang terletak di Pulau Bangka. Terletak di Desa Sinar Baru, Kecamatan Sungai Liat. Sudah betul atau belum? Belum. Betul. Betul? Yang betul objek atau objek. Pakai J atau pakai Y? Yang kata bakunya. Objek. Objek pakai J atau pakai Y? Objek. Pakai apa? J atau Y? Y. Kalau pakai J, kalau pakai Y seperti tulisan ini. Kalau pakai J berarti objek. Yang betul objek atau objek? Objek. Yakin? Objek. Yakin? Objek atau objek? Pakai Y atau pakai J? Ayo. Saya objek. Yang benar itu adalah Pakai Y saja. objek. 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 Pakai J ya, bukan pakai Y ya. Jadi yang di sini salah ya. Pantai Matras adalah salah satu wisata yang terletak di Pulau Bangka. Terletak di Desa Sinar Baru, Kecamatan Singal. Jadi suatu objek pakai J bisa dibetulkan. Nomor 2, Jono selalu dinasihati oleh ibunya agar rajin mengerjakan sholat. Oke, di sini yang salah yang mana? Atau kata bakunya yang mana? Yang dinasehati sama yang ibunya harusnya dipisah. Kata baku. Dinasihati. Bukan dinasihati, tapi dinasihati. Dinasihati pakai E atau pakai E? Pakai I. Dinasihati, terus sholat pakai H atau salat? Sholat. Pakai H. Sholat. Sholat SHO atau Pakai H. sholat biasa? Sholat. Mana yang benar? Pakai H kan. SHO. SHO. Yes. Yakin? Kata bakunya adalah salat. Biasa tulisannya SALAT. Jadi SHOLAT itu kata tidak baku. Sholat itu tidak baku. Yang baku adalah salat biasa. Nomor 3, sampah plastik menjadi masalah yang sulit diatasi. Karena plastik sulit diuraikan, maka perlu adanya tindakan efektif untuk mengelola sampah agar tidak semakin menggunung. Nomor 3, ini yang mana? Yang harus diperbaiki? Plastik itu seharusnya bagaimana? Plastik itu tulisannya biasa ya, plastik. Terus efektif ya, efektif itu pakai efektif pakai F ya, bukan pakai P. Nomor 4, Sarah menanam pohon cabai di belakang rumahnya. Ia berharap bulan November nanti semua pohon cabainya akan berbuah. Mana yang harus diperbaiki?
Kata mana yang harus diperbaiki untuk nomor 4? November. Harusnya pakai V. November, ya, November pakai V ya, bukan pakai P. November saja. Harusnya November pakai V. Oke. Baca kemana satu? Nomor 5, komunikasi efektif akan memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan pemberi informasi dan penerima informasi. Bahasa yang digunakan dan Nomor 5, komunikasi efektif akan memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan pemberi informasi dan menerima informasi. Bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi harus lebih jelas dan lengkap agar dapat dipahami dengan baik oleh penerima informasi. Yang mana yang harus diperbaiki? Kata yang mana yang harus diperbaiki? Efektif. Ya, efektif pakai F ya, F bukan efektif. Oke. Ada yang ditanyakan? tidak. Ya, oke. Kayaknya nanti ini kita tidak bisa menggabungkan ya, karena jaringan jelek. Jadi kita tetap jeda. Nanti jam 10:30 baru mulai lagi ya. Oke, sekarang kita masih ada 15 menit, kita lanjutkan dulu. Halaman 157. Halaman 157 itu ada dampak positif dan dampak negatif teknologi dalam bidang ekonomi dan industri. Kemajuan ekonomi di era sekarang ini telah diakui dan dapat dirasakan secara langsung. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Jadi kita itu tidak bisa menghindar atau kita tidak bisa memilih pergi untuk menghindari yang namanya teknologi, karena teknologi itu terus berkembang dan masyarakat juga berkembang, mau tidak mau kita harus mengikutinya. Kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi karena adanya ilmu pengetahuan yang semakin maju dan semakin berkembang, maka ilmu teknologi pun juga ikut berkembang. Setiap inovasi Macet. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Ustazah itu timu. Ustazah masih mute. Ustazah masih mute.
Setiap inovasi itu diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Setiap inovasi memberikan banyak kemudahan dan sebagai cara baru dalam melaksanakan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Berkat teknologi yang telah berkembang pesat itu, kemudahan dalam ekonomi dan industri pun sangat dirasakan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi sudah semakin tinggi. Perkembangan ini bermanfaat bagi perkembangan ekonomi pribadi maupun perkembangan ekonomi buat negara. Jadi semakin banyak orang yang sudah tidak terkendala lagi dengan ekonomi, maka akan semakin meringankan beban negara. Jadi kalau kita orang-orang pribadi kita itu sudah makmur secara ekonomi, maka itu sudah menjadi tidak terlalu membebani negara. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Jadi di sini itu ada dampak positif dari industrialisasi dan ada juga dampak negatifnya. Industrialisasi itu apa? Banyak yang berpindah pekerjaan atau beralih mencari penghasilan dari petani atau peternak ke perindustrian. Jadi kalau dulu masyarakat tradisional itu menggunakan masih bekerja misalnya memiliki tanah yang luas, dia bekerja di sawah, dia bekerja di ladang untuk menghasilkan tanaman. Terus dia memiliki hewan peliharaan misalnya beternak ayam, beternak sapi, beternak kambing. Akhirnya karena dilihat bidang industri itu lebih menarik dan lebih menjanjikan, akhirnya banyak orang yang meninggalkan peternakannya, pertaniannya, dan mereka itu beralih untuk membangun sebuah industri atau membangun sebuah pabrik. Hal ini dapat menyebabkan hal positif ataupun hal negatif. Hal positifnya apa? Hal positifnya, maka perekonomian orang itu bisa meningkat. Hal negatifnya apa? Semakin berkurangnya petani, terus semakin berkurangnya tingkat hijau yang ada di Indonesia. Jadi semakin banyak polusi juga yang dihasilkan dari industri, apalagi kalau industrinya itu tidak memperhatikan lingkungan pada saat dia membuang limbahnya. Maka itu bisa mencemari lingkungan. Contohnya baru-baru ini yang terjadi di daerah Kampung Bugis, itu ada orang yang membuang bekas oli atau oli-oli dari bengkel itu dibuang ke sungai secara sembarangan. Akhirnya apa? Sungainya tercemar. Sedangkan dari sungai itu airnya itu masih diproses oleh PDAM untuk disalurkan ke rumah-rumah untuk kalian gunakan mandi. Jadi kalau misalnya sudah ada kayak tercemar limbah seperti oli itu kan berbahaya kalau pada saat itu tersalur oleh ke rumah-rumah kalian. Jadi itu ya dampak negatifnya. Terus yang ketiga, ada produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dengan perkembangan teknologi yang berdampak pada ekonomi dan industri, tentunya bermanfaat bagi produktivitas, baik secara individu maupun secara kelompok. Tentunya hal ini dapat didasari dengan berkembangnya teknologi. Karena itu manfaat teknologi untuk menambah produktivitas pribadi. Misalnya, kalau dulu memiliki tanah yang luas terus memiliki sawah. Pada saat memanen sawah, orang itu menggunakan tangan untuk menyabit padi, menggunakan tangan untuk merontokkan padinya. Karena adanya kemajuan teknologi sekarang, memanen padi itu tidak lagi tradisional menggunakan tangan untuk mengambil padinya, terus menggugurkan padinya tidak menggunakan tangan, semua bisa dilakukan dengan mesin. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya pekerjaan manusia itu cepat selesai dan dapat lebih
menghemat waktu, menghemat tenaga. Dampak negatifnya apa? Banyak tenaga manusia yang sudah digantikan oleh tenaga mesin. Akhirnya banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya atau banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena sudah terlalu banyak mesin yang digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak saja. Kalau tidak, kita lanjutkan nanti siang ya. Setengah 11 kita lanjutkan karena kayaknya jaringannya ini kurang bagus. Jadi ini kita akhiri ya, nanti kita lanjutkan nanti sesi yang kedua nanti siang untuk kita menghabiskan materi di tema 3 ini. Oke, kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.